Generasi remaja di tahun 90-an pasti mengenal sosok Cindy Fatikasari. Seorang model cantik majalah remaja yang juga memiliki bakat di bidang presenting dan tarik suara. Saat usianya baru menginjak 20 tahun, karir Cindy seakan sudah mencapai puncaknya. Berbagai tawaran pekerjaan tak henti menghampiri dirinya. Kehidupan glamor ala artis remaja kala itu pun sempat membuai Cindy di tahun-tahun keemasan karirnya. Hingga hidayah Allah hadir dalam hidupnya melalui sebuah pernikahan dan peristiwa kehilangan yang menyakitkan. Berawal dari sosok gadis pemalu asal kota Malang, Cindy Fatikasari yang memiliki ambisi untuk menjadi terkenal bertransformasi menjadi seorang remaja multitalenta yang berhasil mewujudkan mimpinya di usia 20 tahun. Jadi aku terbiasa sendiri, terus akhirnya jadi introvert banget, terus tertutup dan sangat amat pemalu. Akhirnya mamaku mikir gimana caranya supaya aku tuh lebih bisa berinteraksi dengan orang lain, lebih bagus sosialisasinya gitu. Akhirnya cari-cari sana sini, akhirnya dikenalkanlah aku dengan dunia seni. Dengan mengembangkan karirnya, Cindy memilih hijrah ke ibu kota. Hanya dalam beberapa tahun, karirnya melaju pesat. Namanya sudah terkenal sebagai salah satu presenter remaja papan atas Indonesia. Kehidupannya begitu sempurna. Cindy Fatika sudah berada di puncak karirnya. Namun, goresan takdir sang ilahi seringkali tak pernah terduga. Saat berada di puncak karirnya, sebuah lamaran untuk hidup dalam ikatan pernikahan justru datang menghampiri dirinya. Pertemuannya dengan Teguh Firmansyah dalam sebuah acara musik remaja ternyata menjadi awal kisah cinta keduanya. Nggak tahu lah, seiring dengan berjalannya waktu gitu, akhirnya sampai dia tuh mau aku jodohin sama teman aku sebenarnya gitu. Ada teman aku yang naksir sama dia, minta kenalin, ya udah. Terus aku temuin gitu kan, malah di situ malah jadi aku sama dia yang ngobrol gitu. Terus akhirnya lama-kelamaan kok cocok, akhirnya sampailah lumayan serius gitu hubungannya. Akhirnya sampai yang aku udah serius banget, tapi tetap aku nggak ada kepikiran untuk nikah. Dan itu tiba-tiba aja dia ngomong sama aku kalau dia itu sebenarnya memang dia itu cari istri. Bukan tanpa alasan, Firman yang kala itu juga masih muda, mantap melamar Cindy untuk menjadi istrinya. Dulu sih nikah 21 tahun. Itu karena dari SMA saya ngerasa saya mau mati terus gitu, sering mimpi mati gitu. Jadi dalam beberapa bulan berturut-turut setiap malam mimpi mati gitu. Jadinya saya berpikir wah kayaknya jangan-jangan pertanda gitu. Jadinya saya harus cepet-cepet punya keluarga, punya anak. Cindy juga nggak tahu, dia taunya begitu udah deket saya ngomong bahwa saya mau cari istri, dia juga kaget kan, disangkain karena masih muda, sangkain pengennya cuma pacaran biasa yang apa ya kayak orang-orang lain gitu. Ternyata mau diajak nikah, dia juga kaget. Tapi karena keinginan saya udah bulat, jadinya saya kalau misalnya nggak mau nikah ya udah kita jadi temenan aja. Karena saya nggak mau nyari pacar, saya mau nyari istri gitu. Meski awalnya sempat ditentang oleh orang tua Cindy dan Firman karena alasan usia, namun keduanya mantap memutuskan untuk menikah di tahun 1999. Kala itu, Cindy masih berusia 21 tahun, sedangkan Firman berusia 22 tahun. Tantangan dari orang tuanya karena saya belum settle, tapi saya pikirnya pokoknya ya itu tekad saya udah bulat, pokoknya saya mau nikah dulu deh, masalah rezeki apa saya pasrahin sama Allah, yang penting saya ikhtiar gitu kan. Indahnya pernikahan ternyata hanya ada dalam imaji seorang Cindy Fatikasari. Pada kenyataannya, di awal masa pernikahannya,
ia harus menghadapi banyak cobaan yang tak jarang membuatnya menangis. Itu sih agak-agak konyol sebenarnya, soalnya aku sama sekali nggak tahu gitu kan, maksudnya jadi istri tuh harus seperti apa. Dan dulu juga kan nggak tahu nikah tuh sebenarnya kalau dalam Islam tuh nikah tuh tujuannya apa, itu masih jauh lah dari itu. Tapi yang basic-basic aja kayak kewajiban istri sehari-hari aja aku tuh mesti belajar banyak banget waktu itu. Terus kita juga harus menghadapi media waktu itu karena belum boleh diberitahukan ke publik gitu kan tentang pernikahannya, karena aku waktu itu ada kontrak iklan juga yang dimana aku tuh brand ambassador produk yang remaja, jadi nggak mungkin kan kalau model iklannya tuh perempuan yang sudah menikah. Jadi kita sempat menyembunyikan pernikahan itu sempat beberapa lama gitulah, sampai akhirnya dapat lampu hijau boleh publikasi, akhirnya baru publikasi. Tapi selama menyembunyikan pernikahan terus aku hamil apa segala macam itu memang saat-saat yang sungguh lumayan berat gitu buat aku sama Firman. Maksudnya ujian banget lah di tahun-tahun pertama pernikahan. Jalan hidup Cindy yang berubah drastis sempat membuat Cindy terpuruk. Namun tak banyak yang tahu, garis takdir hidupnya yang menikah di usia muda inilah yang justru menjadi pembuka pintu hijrahnya. Cindy mengawali karirnya di dunia entertainment sejak ia duduk di bangku SMP. Keinginan Cindy untuk berkarir di dunia modeling sempat ditentang oleh sang ayah yang tak ingin prestasi akademis putri tercintanya menurun. Sebenarnya tuh kalau papaku tuh kan memang agak strict ya untuk urusan agama dan pendidikan. Papa tuh sebenarnya itu. Dan satu-satunya yang papa aku ngasih aku kebebasan itu adalah berkarir gitu. Jadi aku memang dari dulu nggak boleh terlalu banyak main dari kecil. Aku tuh banyak banget les ini itu. Pokoknya dalam dunia akademis dan non akademis itu prestasi harus oke gitu. Jadi aku kalau misalnya keluar dari ranking 5 besar aja pulang tuh udah takut banget karena papa pasti marah gitu. Jadi aku memang sudah terbiasa dengan ritme yang apapun yang aku lakukan pendidikan itu nomor 1. Tak hanya keras menanamkan kedisiplinan dalam pendidikan bagi anak-anaknya, ayahnya yang berdarah Arab juga sangat keras menanamkan kedisiplinan beragama dalam keluarganya. Sayang, hidayah Allah belum menyentuh relung terdalam hati Cindy Fatikasari. Di mata Cindy kala itu, ibadah sholat hanyalah bagian dari sebuah ritual agama semata. Terus ya kalau misalnya kayak sholat atau segala macam yang berbau ibadah itu memang sudah diharuskan gitu ya. Tapi mungkin aku belum ngerti kayak esensi secara buat apa sih aku sholat. Sebenarnya beragama tuh sebenarnya tujuannya lebih spesifiknya tuh untuk apa. Jadi hanya sebatas ritual aja karena memang diharuskan sama orang tua. Jalan hidayah Sang Maha Kuasa bagai sebuah misteri yang tak mampu ditebak akan tersingkap dengan cara seperti apa. Tak seperti rekan-rekan artis lainnya, perjalanan hijrah Cindy tidak ia lewati dengan fase kegalauan hati yang berliku. Perjalanan hijrahnya justru ia awali dari sebuah keterpaksaan. Kalau berhijab itu sebenarnya permintaan Firman dari awal. Dari awal nikah itu dia memang selalu berusaha untuk menutupi aurat aku pelan-pelan. Dari mulai aku nggak boleh pakai tank top lagi, pakai yang berlengan. Dari mulai aku nggak boleh pakai belahan dada rendah lagi gitu ya, harus yang nutup sininya. Sampai akhirnya naik terus sampai akhirnya juga kita sempat ada satu problem besar dalam hubungan aku sama Firman. Cukup besar banget sampai nyaris bubar gitu ya istilahnya. Terus akhirnya Firman bilang, kayaknya ini keputusan untuk kamu menutup aurat ini udah nggak bisa ditunda-tunda lagi gitu. Sebuah perjuangan dan kesabaran luar biasa justru harus dilalui Firman untuk membawa sang istri tercinta dalam jalan Islam. Tak jarang, pertengkaran demi pertengkaran mewarnai kehidupan rumah tangga mereka.
Karena dulu saya memperjuangkan dia untuk nggak pakai yang terbuka-terbuka aja udah lumayan sering ribut gitu. Sampai pernah satu kejadian saya marah gitu sama dia kan, tapi dianya bilang ya aku kan entertainer, dia bilang gitu. Aku emang harus berpenampilan menarik, dia bilang gitu. Tapi saya pikir berpenampilan menarik kan nggak harus ada yang terbuka-terbuka. Bagi saya itu udah karena ribut, saya marah, sempat saya sobek-sobekin baju-bajunya di satu lemari, saya sobekin semua. Hati memang tak bisa dipaksa. Meski Cindy sudah mengenakan hijab, namun hatinya belum benar-benar mantap berhijrah. Bagi Cindy, hijab hanyalah lembaran kain penutup aurat yang bisa dikenakan dan bisa dilepaskan. Aku pakai jilbab dengan terpaksa itu awalnya. Terus setahun, 2 tahun berjalan ya aku pakai jilbab, hanya pakai jilbab aja gitu. Cuman aku nggak benerin kalbunya gitu. Kalbu aku sih masih berantakan pas awal-awal aku pakai jilbab. Aku tuh masih sering yang nggak terima sama keadaan, masih sering nyalahin orang. Terus udah gitu aku masih sering marah gitu. Nggak menerima ketetapan yang Allah berikan dengan ikhlas. Pokoknya masih berantakan banget lah kalbunya. Kesabaran Firman mendampingi perjalanan hijrah istri tercinta akhirnya terbayar lunas. Lewat sebuah forum tafakur, hidayah itu akhirnya datang dalam bentuk pertobatan yang membuat air mata Cindy berderai. Pertama kali aku duduk di situ itu aku nangis nggak berhenti gitu dengerin materinya, dan ternyata itu emang dalam banget gitu, nyampe ke hati aku tuh dalam banget. Dan dari situlah awalnya aku mulai ngebenerin pelan-pelan kolbu aku, menyempurnakan kolbu aku biar banyak kemampuan yang aku miliki sehingga aku lulus dalam ujian-ujian Allah gitu. Terus akhirnya dari situlah aku mulai belajar bahwa berbagai macam keyakinan dan memasukkannya ke dalam kalbu aku, seperti misalnya rezeki orang beda-beda, terus sabar itu surga ganjarannya, jika engkau ingin masuk surga maka harus menahan amarah, kayak gitu-gitu kan. Kasih sayang Allah kini begitu besar dirasakan Cindy. Tak ada lagi amarah atas hijab yang menutup auratnya, dan tak ada lagi penyesalan akan jalan karirnya yang dulu harus terhenti. Hatinya kini hanya mengharap ampunan dan ridho ilahi. Namun sungguh, Allah akan senantiasa menguji keimanan hambanya semata-mata untuk menaikkan derajat hambanya menjadi lebih mulia. Dalam perjuangannya untuk istiqomah, Cindy justru mendapat cobaan yang begitu memilukan hatinya. Hancur berantakan perasaannya, udah nggak, itu mungkin hari tersedih dalam hidup aku ya, kehilangan papa. Itu nyeselnya bukan main, nyeselnya sampai sekarang gitu. Dan akhirnya aku disidang sama kakak-kakakku gitu bahwa aku nggak boleh kayak gini lagi.